Bedanya cuma di gaya mainnya. Yang satu mah pakai kekerasan emosional terbuka, yang satu pakai manipulasi halus. Ini menarik nih karena tapi itu bagus. Pertanyaannya bagus karena gini, kadang yang lebih kesian lah ketika anaknya nggak tahu bahwa itu tuh ada masalah. Anak itu dibikin ngerasa dirinya yang salah ingat, yang lebay, yang nggak bersyukur. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan Afif. Nah, topik kali ini menarik banget nih. Tapi sebelum mulai nih ya, aku mau lempar satu pertanyaan ya. Nih, pernah nggak nih teman-teman semua nih ya ngerasa kalau ada dua versi ibu di hidup teman-teman semua nih? Mungkin versi di depan orang gitu ya, kayak baik, perhatian, kayak jadi ibu idaman gitu ya. Tapi versi di rumah kayak kamu tuh ngerasa hidup dengan perasaan bahwa segalanya tuh selalu tentang dia gitu, tentang ibunya gitu kan. Nah, tapi perasaan kamu tuh nggak ngerasa penting gitu ya. Prestasi kamu tuh harus jadi pujian buat dia gitu. Dan kalau misalkan kamu gagal, itu kamu yang disalahin kayak gitu. Nih, pernah nggak coba nih teman-teman ya? Benar gitu. Ya, nah bahkan aku pernah dengar cerita dari teman yang bilang, aku tuh sayang banget sama ibuku, tapi setiap kali abis ngobrol sama dia, aku kok rasanya lebih kosong ya daripada sebelumnya. Kayak aku curhat soal masalah aku sendiri, tiba-tiba ceritanya jadi tentang dia. Padahal awalnya aku yang pengen cerita tuh, betapa dia berat hidupnya, betapa dia bertahan dan sebagainya. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku cuman diem gitu. Kok kayaknya aku juga jadi ngerasa kayaknya egois ya kalau misalnya aku protes, mah dengerin aku dong kayak gitu. Iya. Nah coba nih, kalau kamu sering bingung kayak gitu ya, gitu kan mungkin apa ini tuh aku yang lebay atau emang ada yang salah atau ada yang aneh kayak gitu kan. Nah tenang, hari ini kita bakal jelasin apa yang terjadi nih sebenarnya. Iya benar banget. Dan ini bisa jadi ini tuh sebenarnya topik yang lebih umum terjadi ya dari yang teman-teman kira gitu. Karena kan apa? Banyak anak dewasa yang ngerasa ada yang salah tapi gak berani ngomong. Apalagi di budaya kita kan yang namanya ibu tuh sosok sakral ya gitu. Hormat orang tua itu luhur. Nyadar ada yang gak beres sama ibu tuh kayaknya malah bisa bikin kita kayaknya bersalah luar biasa gitu. Tapi secara psikologis pola ini ada namanya. Dan ketika kita memahami pola itu, tujuannya bukan untuk nyalahin siapapun. Tujuannya lah supaya kita bisa ngebebasin diri kita sendiri dari rasa bersalah yang sebenarnya bukan milik kita gitu, bukan kita bersalah seperti itu. Iya, benar-benar setuju. Nah, ini langsung nangkep gitu ya ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita bakal bahas nih tanda-tandanya, dampaknya ke anak, dan yang paling penting yaitu adalah gimana cara mulai sembuhnya nih. Jadi teman-teman semua tetap di Grafocast. Nah Kang ya, kita mulai dari dasar dulu ya. Nih, ciri-ciri ibu yang punya sifat narsistik tuh kayak gimana sih Kang nih? Soalnya kan orang tuh kan kadang-kadang terus sering mikirnya gini, narsis itu kan sombong, pamer, egonya besar katanya gitu kan. Tapi kan nggak semua ibu sebenarnya harusnya kayak gitu kan. Nah ada yang mungkin diem-diem aja tapi somehow mungkin anaknya tetap ngerasa terbebani gitu kan. Iya betul. Nah ini menarik banget nih teman-teman. Karena yang namanya narsisme itu ada di spektrum. Nggak harus sampai diagnosis gangguan kepribadian narsistik yang berat. Jadi bukan yang wow gitu. Kalau kita ngelihat banyak ibu yang memang punya sifat narsistik itu dalam level ringan sampai sedang. Dan dampaknya tetap kerasa ya gitu. Yang penting kita paham dulu nih bahwa ibu itu bukan monster. Tapi dia punya pola yang membuat kebutuhan anaknya selalu nomor 2. Jadi dianya punya kebutuhan. Sehingga anaknya itu jadi butuh nomor 2 gitu ya. Nah ada 2 tipe yang paling sering kita temui. Yang pertama disebutnya tipe grandiose atau yang terbuka. Ini yang paling gampang dikenalin nih. Suka jadi pusat perhatian, pamer prestasi anak, tapi sebenarnya buat pujian diri sendiri. Gitu. Anak saya hebat loh, siapa dulu ibunya gitu misalnya. I see. Dia suka ngebandingin anaknya dengan anak orang lain gitu. Kalau nggak dipuji bisa marah atau murung. Nah contoh lagi misalnya ketika waktu rapat guru, biasanya ibu-ibu ini nih, dia yang paling lantang nyombongin anaknya. Tapi sayangnya ketika di rumah, anaknya nggak pernah dikasih pujian.
Oh, oke. Kan Jadi kesian kayak gitu. kelihatannya pengen ngerasa anaknya ini wah gitu ya Iya. untuk depan banyak orang gitu. Tapi Betul. ternyata pas di rumah tuh belum tentu dia diapresiasi Iya, gitu ya. betul. Oke. Gitu. Itu yang pertama tuh, yang terbuka. Nah, yang kedua adalah kebalikannya, yang tersembunyi. Mm-mm. Atau disebutnya bahasa psikologisnya tipe vulnerable. Oke. Nah, kalau ini lebih tricky nih. Kenapa? Karena di luar dia kelihatannya korban. Oke. Dia selalu bilang, aku udah berkorban banyak buat kamu. Oh, Atau kamu kok kayaknya nggak bersyukur sih punya ibu seperti aku. oke. Tapi sebenarnya dia juga fokus sama dirinya sendiri. Oh, oke. Gitu. Dia ya cuman caranya lewat disebutnya tuh guilt tripping. Oke. Jadi anak itu dibikin ngerasa bersalah terus. Oke. Lama-kelamaan anak capek gitu kan karena nggak tahu kenapa sih ibu gitu. Iya. Gitu. Emang salah apa gitu ya kan? Betul. Oke. Nah itu yang kedua mungkin itu banyak yang relate nih Kang Afif nih katanya ya. Kayak pernah nggak ya kita tuh nyadar kalau misalkan sebenarnya tuh kita nggak pernah dianggap individu yang terpisah gitu. Kayak anak itu cuma perpanjangan tangan ibunya gitu. Iya. Ibu kamu pengen jadi dokter misalnya kayak gitu ya. Ya kamu juga harus jadi dokter kayak gitu. Atau ibu kamu suka si A misalkan kayak gitu. Nah kamu dilarang nih temenan sama si A, B, C, D-nya Cemburu kayak gitu gitu ya. kan. Iya kayak gitu kan. Iya itu benar banget tuh ya. Karena secara psikologis ibu narsistik itu sering nggak bisa ngelihat anaknya sebagai orang terpisah dengan kebutuhan, Oh, dengan oke. perasaan dan mimpi itu sendiri. Iya, Jadi iya. mungkin kalau ekstrimnya sih anak tuh jadi dilihatnya kayak properti. What? Kasian banget kan gitu ya. Iya. Adanya anak itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan emosional si ibunya. Waduh. Makanya disinilah anak itu, ini by the way ini kita bahasnya kayak negatifnya dulu ya gitu, Iya. tapi nanti kita bahas Iya. solusinya. Ya Iya. jadi tenang ya teman-teman gitu. Nah dengan seperti itu, makanya anak itu seringkali biasanya nggak punya privacy, nggak punya hobi sendiri, karena ya tadi perpanjangan si ibunya itu, Iya, ya kan? iya. Udah gitu nggak boleh punya pendapat beda. Oh, oke. Padahal kan realitanya anak tuh kan bukan ini ya, dan dia Iya, bukan benar. perpanjangan tangan ibunya kan Iya gitu, gitu. ya. Mereka juga punya kesukaan sendiri kayak gitu ya. Iya, Pengen melakukan hal yang dia suka juga sendiri, nggak harus. betul. Justru mungkin bisa aja beda ya kesukaan orang tuanya atau ibunya sama anaknya mungkin beda gitu ya. Iya, Kemauan betul. anaknya, misalnya yang tadi katanya kamu harus jadi dokter ya, mungkin dia skillnya bukan di sana gimana gitu Betul, kan. minatnya Oke. betul. Jadi sebenarnya mau tipe yang sombong atau yang suka jadi korban itu intinya sama juga ya Kang Pep ya. Jadi segalanya tuh tentang ibunya, tentang dia dan bukan tentang anaknya gitu ya. Iya, persis betul Oke. banget. Ya, bedanya cuma di gaya mainnya. Yang satu mah pakai kekerasan emosional terbuka, Oke. yang satu pakai manipulasi halus. Oh. Tapi korbannya sama, yaitu adalah anak yang ngerasa dirinya nggak pernah cukup. Oh wow, itu berat banget sih Kang Viviana. Tapi Kang, yang paling penting ditanyain orang tuh gini, kalau misalkan anaknya tumbuh besar di lingkungan kayak gitu, apa sih dampak psikologisnya tuh seperti apa gitu? Apa cuma ngerasa sedih aja, atau mungkin sebenarnya akan ada efek jangka panjangnya yang bisa ke bawah sampai dewasa? Nah, ya ini bagus pertanyaannya. Dan ini yang sering nggak disadarin. Karena ternyata efeknya bisa bertahun-tahun. Bahkan sampai anak itu udah dewasa dan punya anak sendiri. Oh, berarti turun-temurun gitu ya? Turun-temurun Oke. gitu. Nah, pola yang paling umum itu adalah jadi people pleasing. Oh. Anak itu jadi tumbuh dengan keyakinan bahwa cintanya bersyarat. Oke. Ibaratnya mah gini, kalau dia nggak ngasih apa yang ibu mau, cintanya dicabut. Oh. Jadi dia secara nggak langsung dia belajar tuh bahwa aku harus ngebikin orang lain senang dulu, baru aku boleh ada. Oh, oke. Akhirnya dia selalu jadi orang yang ngalah, selalu nurut dan lupa sama kebutuhan diri sendiri. Oh. Itu dampak yang pertama. Oke. Dampak yang kedua, yaitulah self esteem yang low self esteem yang kronis. Oke. Ya, low self esteem. Sejak kecil prestasinya tuh rasanya nggak pernah cukup. Karena apa? Ya tadi ibu narsistik itu bisa nganggep, bisa jadi nih ya, gajinya anak pertama itu hasil penipuan. Oh. Atau kadang-kadang bilang mimpi anaknya misalnya mau jadi penyanyi, itu mah pekerjaan sampah gitu ya. Nah, jadi ibu ini sebenarnya bisa jadi iri dengan potensi anaknya atau takut anaknya lepas dari kendalinya dia. Oh gitu ya Kang? Bisa ya seorang ibu tuh iri ke anaknya tuh ada ya? Ada. Oke, wow, itu mungkin kayak kedengernya tuh mungkin terasa kejam banget gitu ya. Tapi mungkin itu sering terjadi loh Kang Afif di kehidupan nyata. Nah, aku pernah dengar cerita juga nih Kang Afif, orang yang baru dapat kayak misalkan naik gaji nih gitu, tapi ibunya tuh bilang kan
biasanya kayak kita apresiasi gitu ya. Wah, kamu hebat misalnya kayak gitu. Kamu udah ngelakuin apa gitu bisa sampai ini. Tapi ini tuh ada yang pernah bilang kayak hati-hati ya jangan sampai hasil nipu tuh kayak gitu kan. Padahal sebenarnya anaknya mungkin itu tuh hasil kerja kerasnya dia gitu kan. Iya, betul. Kadang kan anak pengen yang ngasih surprise nih naik gitu. Iya, bener. Tiba-tiba gituin, aduh iya sih, gitu. kok gitu sih Betul, gitu ya. Gitu. Nah itu, ya itu ciri-cirinya. Ada juga nih yang ketiga itu namanya gaslighting. Ini taktik manipulasi di mana anak itu dibikin ngerasa dirinya yang salah ingat, yang lebay, yang nggak bersyukur. Contohnya misalnya gini, ibunya dibilang, itu mah nggak pernah terjadi, atau kamu mah cuman berlebihan. Nah lama-kelamaan anak itu bisa jadi dia nggak percaya sama dirinya sendiri, sama perasaan diri sendiri. Jangan-jangan bener saya salah gitu. Iya bener-bener. Apalagi mungkin anak kan, apalagi kalau misalnya dari kecil gitu ya, dia belum bisa ngelihat kayak mana yang sebenarnya normal dan yang nggak normalnya gitu ya. Betul gitu. Nah itu, secara psikologis ya ini bisa jadi anak yang nggak bisa identifikasi perasaannya sendiri, kesian gitu. Dia tahu ada yang nggak enak, tapi nggak bisa ngasih nama apa sih yang nggak enaknya dalam saya ini. Rasanya tuh gitu. Ini tuh kenapa sih gitu ya? Gitu. Apa dampaknya lagi? Jadi orang yang sulit untuk bilang tidak. Dia jadinya takut ditinggalkan, dia atau bahkan jadinya perfeksionis, ya, atau sebaliknya jadinya malas berusaha karena udah ngerasa nggak akan pernah cukup. Juga ketika aku kerja keras misalkan kayak gitu, malah digituin gitu ya? Iya, betul. Ini cukup mungkin banyak yang relate nih Kang Afif ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi hubungan dewasa nggak sih Kang Afif? Kayak hubungan sama pasangan atau mungkin sama rekan kerja misal gitu? Sangat. Karena yang namanya attachment style itu yang apalagi yang terbentuk dari masa kecil ya, itu kan jadi blueprint. Iya benar-benar. Itu kan jadi blueprint. Anak dari ibu narsistik seringkali punya insecure attachment. Dia bisa jadi terlalu celingi atau kebalikannya terlalu menutup diri. Gitu. Jadi nggak percaya ya kalau ada orang lain yang bilang saya sayang sama kamu ya sayang aja gitu, saya suka sama kamu, saya ini tanpa syarat, itu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Gitu ya. Betul. Kemudian kalau misalnya pasangannya marah, wah langsung panik. Kemudian kalau bosnya ngeritik, wah dia ngerasa kayak dunia tuh mau hancur, kayak udah mau dipecat aja gitu. Kenapa? Karena dasarnya dia belajar bahwa yang namanya cinta itu bisa dicabut sewaktu-waktu. Itu yang terjadi ketika dia kecilnya. Iya, karena dia mengenali cintanya tuh seperti itu gitu ya. Iya, betul. I see. Nah, Kang nih, ada satu hal lagi nih yang sering bikin kadang-kadang aku bingung nih. Kenapa ya kalau misalkan ibu-ibu kayak gitu ya, sering kelihatan baik di depan orang lain kayak gitu kan. Dia ngerasa kayak bahkan misalkan kayak teman-teman kita tuh bisa iri nih sama si ibu itu gitu ya. Tapi di rumah kok jadi beda total kayak gitu. Kok bisa gitu Kang? Apa sih yang mempengaruhi dia bisa jadi dua kayak tampilan seperti itu gitu. Iya. Ya ini bagus dan ya mungkin ya banyak di antara teman-teman juga itu yang ngalamin ya atau yang mungkin ngelihat seperti itu. Dan sebenarnya kalau menurut saya ini bisa dibilang yang paling menyakitkan. Tapi juga paling membingungkan. Kenapa tuh? Ya, karena yang namanya narsistik itu kalau kami suka nyebutnya tuh aktor yang hebat. Jadi kebayang seorang ibu kalau misalnya dia narsistik, wah aktornya hebat, dramanya hebat. Gitu. Dia bisa main peran sebagai ibu sempurna di depan umum, tapi di rumah jadi orang yang berbeda. Gitu. Dan ini yang biasanya kadang-kadang ya jadi anaknya tuh jadi bingung gitu. Kok semua orang di luar sana bilang ibuku baik, tapi aku ngerasa di rumah ada yang beda, apa aku yang salah? Kan jadinya gitu kan. Tapi gitu. Sebenarnya yang benar tuh yang mana Kang Afif? Yang di rumah atau yang pas tampil di luar aktornya? Atau si seorang narsistik gitu? Nah, belum tahu juga. Belum tahu juga gitu. Ya, nah, bisa jadi dia sebenarnya itulah baik, cuman di rumahnya nggak oke, gitu. Atau sebenarnya dia nggak oke, cuman dia memainkan perannya yang baiknya, gitu. Nah itu yang harus digali benar. Nah, ini menarik nih, karena ada satu penelitian kualitatif ya dari Finlandia, yang dia itu ngewawancara dalam banget sama anak-anak dari yang ibunya narsistik. Kemudian salah satu partisipannya dia bilang kayak gini, plenty of relatives visit us on all possible holidays. It was like theater. Mother was radiant and hustling, and after the guests had left, mother and father start arguing. Christmases were the worst. Kebayang kan? Jadi ketika lagi kumpul semuanya itu kelihatannya happy banget, tapi ketika tamu udah pulang, guestnya udah pulang,
jadi Beda. acara Natal yang paling paling nggak banget deh. Iya, itu cukup sedih banget sih Kang Afif ya. Iya. Jadi kayak misalkan teater gitu ya Kang Afif ya. Pentas yang mungkin kayak kelihatannya tuh indah gitu ya. Iya, terus berguncung tirai, semuanya hancur. Nah, anaknya jadi saksi yang nggak bisa cerita ke siapapun. Betul banget. Iya Dan sih, orang-orang ngelihatnya kayaknya rame kok di rumah itu. Iya. Terus aku jadi kepikirannya iya ya, anaknya nanti cerita ke siapa ya ketika dia ngerasain sesuatu yang tadi yang kayak dia tuh ngerasa aneh tapi ini tuh apa? Terus dia ceritanya ke siapa ya? Gitu. Iya, Oke. betul. Nah, ini menarik nih karena tapi itu bagus. Pertanyaannya bagus karena gini, kadang yang lebih kesian lah ketika anaknya nggak tahu bahwa itu tuh ada masalah. Oh iya sih. Tapi kan Jadi, maksudnya apa yang harus dibenerin gitu. Memang mungkin dunia memang seperti ini. Kalau tadi dia sampai mikir kayak gitu, aduh saya harus cerita ke siapa ya? Berarti kan bagus tuh dia udah, nah, ini ada yang gak bener nih. Itu udah bagus tuh. Tinggal nanti cari siapa yang bisa diceritain. Ya kan gitu. Apakah temannya, sahabatnya, psikolog atau siapa. Gitu. Nah ini menarik juga ya karena apa efeknya ke anak nih. Anak ketika itu biasanya itu dia jadi gak bisa minta bantuan ke siapapun. Karena kalau dia cerita ke orang lain, orang lain bakal bilangnya kan tadi, guestnya kan ngeliat tamunya, ibumu mah baik-baik aja, kamu aja yang gak bersyukur. Oh iya benar bisa jadi kesian tuh gitu jadi ya. dia feeling jeling kan gitu. Jadi luka itu ya jadi tersembunyi, nggak dilihat, nggak ada yang validasi. Lama-lama anaknya jadi ngerasa sendirian di dunia yang sebenarnya tuh ada loh orang lain, ada loh teman-teman kok. Saya jadinya ngerasa sendirian gitu. Iya benar. Jadi mungkin anaknya dia ngerasa kayak bisa jadi stres juga nggak sih Kang Afif? Iya betul. Padahal enggak. Dia ngerasa apa saya yang ya kadang suka ada yang mikir kan, jangan-jangan saya gila. Ada gitu loh gitu. Oh iya. Mungkin aku yang salah, mungkin aku yang enggak dari dulu tuh emang aku yang ngelakuin salah gitu. Padahal belum tentu ya Kang Afif ya. Betul gitu. Betul. Dan itu yang bikin anak itu ngerasa dirinya itu tadi yang salah, padahal enggak. Cuman ya itu dia hidup dalam sistem yang nyalahin dia berulang kali. Sistemnya tuh yang bilang perasaanmu salah, padahal bener. Iya benar. Gitu. Oke, nah ini cukup berat sih Kang ya. Tapi aku yakin nih teman-teman semua di sini juga yang dengerin ini pasti udah nggak sabar nih. Sebenarnya kalau misalkan ibu kita memang punya pola seperti itu gitu ya, terus kita harus ngapain nih Kang? Apa yang harus, kan nggak mungkin ya kita putus hubungan atau mungkin ada jalan lain nih Kang Afif? Iya betul ya, nggak mungkin dong kita, ya itu kan ibu sendiri ya gitu. Nah sini ada beberapa nih ya tips yang siapa tahu bisa teman-teman aplikasikan. Yang pertama itu adalah yang perlu difahami, kita nggak bisa nyembuhin ibu kita, ya nggak bisa nyembuhin ibu narsisme. Jadi karena apa? Dari psikologi itu ada teorinya ya gitu, ada pelajarannya. Narsisme itu bukan luka yang bisa disembuhin dengan cinta anak. Bahkan sebaliknya, semakin anaknya berkorban, semakin ibunya dapat supply emosional. Gitu. Jadi fokusnya bukan ngubah ibunya, tapi nyelamatin diri kamu sendiri. Itu nomor satu dulu. Ya nomor satu tuh. Ya, jadi jangan mikir, gimana cara ini ibu? Enggak, fokus aja dulu. Kita selamatin dulu diri sendiri. Itu nomor satu. Oke. Jadi jangan nyalahin diri sendiri dulu. Kalau misalkan udah bertahun-tahun berusaha tapi nggak berubah gitu ya Kang? Betul. Ya gitu, kamu nggak gagal ya, kamu udah cobain, tenang, is okay. Ya gitu, sistemnya aja yang nggak bisa diubah dari sisi kamu. Gitu. Nah, gimana nih tipsnya ya? Untuk yang pertama tadi itu, kamu coba kasih nama buat polanya. Kamu bilang dalam hati ya, ini namanya narsisme. Bukan aku yang nggak cukup. Gitu. Jadi kita tahu dulu tuh ya posisinya. Kenali kalau ibu kamu itu lagi cari perhatian, lagi gaslighting, atau lagi cari korban. Nah, dengan kamu itu ngerti pola, kamu minimal kamu nggak lagi masuk perangkap. Kamu jadi bisa bilang, ini pola lama nih. Ya, jadi nggak ikut emosi itu dulu. Ya, jadi kita batasin dulu secara rasional, sadar. Jadi kayak punya radar gitu ya kan? Begitu radarnya bunyi, mungkin kita tahu gitu pola ini tuh pola lama. Jadi bukan something atau kenyataan yang baru gitu ya? Iya persis, betul seperti itu ya. Jadi punya radar dulu tuh, itu yang pertama. Tips yang kedua itu adalah bikin batasan atau boundaries. Dan ini batasan itu bukan berarti harus putus hubungan sama ibu, bukan ya, gitu. Tapi bisa sesederhana seperti ini. Kalau ibu mulai nyerang, aku akhiri percakapan. Atau misalnya ya aku cuma bisa ngobrol via telepon seminggu sekali gitu. Yang penting kamu kasih konsekuensi dan kamu tepati. Nah tapi Kang
ini kan orang Indonesia ya, kan biasanya tuh susah banget nih kalau misalkan dia tuh bilang tidak gitu sama orang lain gitu, bahkan orang tua gitu, apalagi ibu gitu kan. Nah, Betul. nanti kalau misalkan tadi kata Kang Afif bilang kayak udah berhenti atau kayak gimana, nanti dibilang durhaka gimana Kang Afif nih? Iya benar, serba salah ya gitu. Iya. Tapi itu betul banget ya gitu. Makanya batasan itu nggak harus keras. Oke. Gitu. Bukan yang putus sama sekali, enggak. Bisa lembut tapi tegas. Contohnya gini, Bu, aku sayang ibu. Tapi kalau ngomongnya gitu, aku jadi nggak nyaman. Aku mau lanjut ngobrol sama ibu kalau tones-nya udah lebih baik. Oh, oke. Gitu. Jadi itu boundary. Ya, jadi kamu nggak musuhin ibu kamu, tapi kamu juga nggak ngebiarin diri kamu disakiti. Oke, I see. Gitu. Atau misalnya contohnya gini, kalau misalnya ibu kamu suka tiba-tiba datang tanpa ngabarin kamu, ya misalnya kamu udah ngekos misalnya atau punya ya keluarga sendiri misalnya, tiba-tiba datang gitu. Nah kita bisa bilang, Bu, lain kali tolong kabarin dulu ya supaya aku bisa siap. Oh, Gitu. oke. Itu contohnya. Iya, Jadi iya. minimal kita kasih tahu adalah batasan itu. Oke. Gitu. Itu yang kedua. Oke. Tips ketiga, ada yang namanya gray rocking. Jadi ini teknik di mana kamu itu kasih reaksi seminimal mungkin saat ibu lagi cari konflik. Oke. Jadi ibaratnya mah jangan kasih dia emosi yang bisa dia jadikan makanan, ya semakin wah happy nantinya kan terisi. Tapi ya udah kasih jawaban singkat, netral, nggak provokatif. Oke. Seperti tadi gray rocking, kayak batu yang nggak bisa diserang. Oh, jadi nggak usah debat gitu ya Kang Afif ya? Betul. Nggak usah jelasin panjang lebar, pokoknya singkat, nggak emosional, ya kita bisa lanjut kayak gitu. Betul, tepat Oke. banget gitu. Karena apa? Yang namanya debat sama orang narsistik itu kayak main catur dengan merpati. Oke. Ya, merpati itu nggak ngerti aturan catur. Oh. Mereka ya dia paling cuman terbang, pup gitu misalnya atau apa Oke, gitu. iya. Terus itu udah terbang pergi lagi gitu. Kamu yang capek. Oke. Jadi jangan kasih konflik yang dia cari. Jangan masuk ke konfliknya dia. Oke, nah itu analogi baru nih Kang Afif. Jadi nggak usah capek-capek debat gitu ya sama orang yang narsistik gitu. Betul. Oke. Capek banget gitu. Tips keempat. Oke. Ini penting nih. Bangun support system di luar keluarga. Oke. Kamu harus bisa ya cari teman atau komunitas atau bahkan terapis ya psikolog boleh gitu yang bisa ngevalidate perasaan kamu. Oke. Karena apa? Ya tadi kan ceritanya di rumahnya itu kan susah ya kan Iya, gitu di iya. rumah itu perasaan tuh sering diinvalidasi. Iya. Nah maka kamu butuh tuh tempat di mana kamu didengerin tanpa dihakimi. Teman yang bisa bilang, iya perasaan kamu valid kok. Gitu. Oke, iya. Gitu. Jadi bisa kita nyari dari teman-teman kayak gitu ya Kang Afif ya. Oke. Betul. Oke, mungkin ada lagi Kang Afif tipsnya? Ada. Nah, ini mungkin kalau ini saya suka bilangnya out of the box ya, karena ini mungkin rada unik. Oke. Yaitu adalah, sebenarnya ini menarik ya, ini sering-sering kita bahas, tapi ini impactful banget nih. Yaitulah coba kamu bikin yang namanya tulis surat yang nggak pernah dikirim. Oke. Jadi, kamu coba tulis semua yang selama ini kamu pendam. Mau semua marah kamu, sedih kamu, kecewa kamu, bahkan harapan yang nggak pernah kesampaian, kamu tulis. Oke. Udah tulis semua, udah gitu kamu bakar. Oke. Atau kalau nggak mau dibakar nggak apa-apa, simpen juga Oh, boleh, oke, nggak apa-apa. oke, Ya gitu. oke. Ini bukan buat ibu ya, bukan simpennya langsung aja di bawah bantalnya ibu supaya ibu Biar itu dibaca bukan, gitu ya. bukan gitu. Tapi ini adalah tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa mengeluarkan, melepas emosi kamu tanpa harus konfrontasi. Oke. Gitu. Jadi kita bisa tulis gitu ya Kang Afif ya. Ini powerful sih Kang Afif. Jadi kayak misalkan prosesi pemakaman buat harapan-harapan mungkin yang nggak pernah terpenuhi gitu ya buat Iya. anak kecil dalam diri kita yang selama ini nunggu ibunya minta maaf kayak gitu ya Kang Afif Iya, ya. Nah tapi Kang Afif kalau misalkan nulis-nulis kayak gitu sebenarnya ada apa ya kayak ada panduannya nggak sih untuk misalkan kita kan mau cuman apa ya kayak meregulasi emosi kita gitu. Iya. Tapi ya, sebenarnya kita tinggal tulis aja atau misalkan ada panduannya kalau kayak gitu. Betul. Jadi ini bagus pertanyaannya. Jadi menulis seperti itu sebenarnya salah satu bentuk self therapy. Jadi ada terapi psikologi, oke. disebutnya itu adalah writing therapeutic. Oke. Gitu. Writing therapeutic itu jadi menuangkan perasaan, kesedihan apapun itu ke dalam kertas. Jadi seolah-olah tuh mengeluarkan dari otak hati kita tuh ke situ. Ya udah, Oke. terus udah gitu kita buang. Oke. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau, itu ada saya kebetulan
sempat nulis buku bersama Ibu Dania gitu. Namanya Grafotherapy Plus. Nah, di situ ada 4 jenis terapi yang bisa dilakukan di rumah dan itu kepake banget ya. Yang pertama tadi yaitu namanya terapi menulis, writing therapeutic. Ada jurnal terapi supaya tahu nih perasaannya seperti apa setiap harinya. Kemudian yang 3 ada grafoterapi dan juga ada pola terapi. Itu 4-empatnya bagus ya untuk ngurangin kecemasan, ya meningkatkan awareness diri dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau nama bukunya Grafotherapy Plus. Nanti ada workbooknya juga. Linknya bisa di deskripsi, teman-teman bisa cek ya di deskripsi. Oke, lanjut Kang Afif nih. Nah, kalau kita lanjutin yang tadi, betul ya gitu. Jadi seolah-olah anaknya daripada nungguin minta maaf ibunya yang nggak pernah kunjung, ya gitu ya, sudah dibakar aja kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Karena bagian dari sembuh itu adalah berduka atas orang tua yang sebenarnya kamu butuhin, tapi nggak pernah kamu dapat. Dan berduka itu bukan berarti kamu nggak sayang ya. Justru berduka itu tanda kamu mulai sayang sama diri sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Oke, nah teman-teman nih sekarang kita masuk ke fun fact menarik nih. Ini agak serem tapi mungkin bakal nempel banget nih gitu ya. Jadi ada penelitian dari Finlandia yang ngewawancarai anak-anak dari ibu yang narsistik. Nah, salah satu pesertanya itu bilang gini, "My life felt like a cage without an exit." Hidup itu kayak sangkar tanpa pintu keluar kayak gitu. Nah, coba bayangin deh. Dari mulut anak kecil yang seharusnya tuh lagi main gitu ya dan bahagia, tapi keluar kata-kata itu gitu. Nah, coba deh. Tapi tahu nggak nih teman-teman, yang menarik dari penelitian itu yaitu adalah anak-anak yang berhasil mengenali pola ibunya, yang akhirnya mengerti, oh ini sebenarnya ini bukan salah aku gitu. Mereka menunjukkan resiliensi atau ketahanan yang jauh lebih tinggi dibanding orang yang terus nyalahin diri sendiri. Jadi memahami ibu yang narsistik itu bukan buat nyalahin dia, tapi buat membebaskan kamu. Nah, betul banget ya. Kalau di psikologi ada ya psikologi trauma, itu ada konsep naming it is taming it. Jadi begitu kamu bisa ngasih nama pada monster itu, maka monster itu jadi lebih kecil, gitu. Nah, kenapa ya kayak itu? Karena sebelumnya dia nggak punya nama, jadi dia jadi segalanya. Tapi begitu kamu kasih nama, ini narsisme, ya udah dia cuma satu pola itu, gitu dari banyak pola yang lain. Dan kamu jadi punya kekuatan untuk ngatur jarak sama si kecil ini itu. Jadi pengetahuan itu sebenarnya emang kekuatan gitu ya Kang ya. Jadi bukan buat jadi alat serang, buat melindungi diri kita dari luka yang mungkin nggak pernah jadi tanggung jawab kita gitu ya Kang Afif ya. Iya betul. Tepat sekali. Kang Afif makasih banget nih ya Kang Afif atas pencerahan hari ini. Ini lega rasanya nih untuk dengar penjelasan dari Kang Afif tadi. Jadi intinya mungkin kalau teman-teman punya ibu yang narsistik bukan sebenarnya salah kamu juga. Rasa lelahmu itu valid dan sembuh itu nggak harus putus hubungan. Nah bisa mulai tadi dari ngerti pola gitu ya Kang Afif ya. Terus batasi interaksi dan mungkin pilih diri sendiri. Iya betul. Thank you juga Dania sama-sama. Oh ya dan satu hal lagi yang penting. Perjalanan hidup itu nggak lurus. Kadang kamu mundur, kadang kamu ngerasa bersalah lagi, itu wajar. Yang penting kamu udah tahu sekarang jalan pulangnya seperti apa. Kamu nggak harus sempurna ya untuk mulai sembuh. Kamu cuma perlu mulai aja. Nah iya Kang, sebelum kita tutup nih, ada yang suka nanya nih Kang Afif, kalau misalkan mau belajar soal karakter lewat tulisan tangan tuh, kayak yang sering Kang Afif bahas itu kita kemana sih? Itu gampang, ya itu langsung aja ke grafologiindonesia.com. Nah itu di situ teman-teman bisa akses materi belajar gratis ya di sana belajar bisa gimana sih cara baca analisa tulisan tangan, kepribadian seperti apa, hambatannya seperti apa gitu. Bahkan kalau misalnya mau dianalisa lebih dalam juga bisa ya tulisannya nanti kita bantu analisa. Itu ada di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Nah teman-teman bisa catat ya. Jadi nanti bisa masuk ke grafologiindonesia.com atau lengkapnya ada di deskripsi. Buat teman-teman juga nih untuk support channel ini nih, teman-teman caranya bisa like, share ke teman. Mungkin ini orang atau teman-teman semua punya lingkungan yang butuh dengar konten ini gitu kan, bisa di-share juga karena siapa tahu ada yang butuh dengar obrolan kita gitu ya Kang Afif ya. Nah semoga obrolan hari ini bermanfaat ya. Jadi sampai jumpa di Grafocast berikutnya. Bye.